Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa lagi bersama saya Merlin Hitalesi, calon guru penggerak Angkatan 9 dalam aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional modul 2.2. Tujuan pelaksanaan pembelajaran sosial dan emosional terintegrasi dalam kegiatan awal proses pembelajaran. Pada pelaksanaan proses pembelajaran, saya memasukkan PSE pada kegiatan awal dengan tujuan peserta didik dapat mengambil keputusan bertanggung jawab terkait penggunaan HP di sekolah yang sesuai dengan tata tertib sekolah dan tidak mengizinkan peserta didik membawa HP ke sekolah. Langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, guru memberikan sebuah video sebagai stimulus tentang guru yang merampas HP siswa pada saat jam pelajaran berlangsung. Kemudian siswa tersebut melakukan perlawanan dengan sikap yang tidak sopan. Langkah kedua, siswa diberikan kesempatan untuk berefleksi dengan menjawab pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang kejadian ini? Yang kedua, menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh ibu guru? Ketiga, apa yang harus dilakukan oleh siswa? Langkah yang ketiga, siswa dipersilakan untuk menuliskan pendapatnya pada sticky note dan menempelkannya di papan tulis. Langkah keempat, setelah berefleksi dan mencurahkan pendapatnya, siswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan hasil refleksi diri tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap. Tempel di sebelah sini. Ada yang mau lanjut? Ada yang sudah siap? Berikutnya, ambil tanggal. Oke. Mari yang mau tempel lagi, silakan. Ya, saya akan memberikan kesempatan bagi 3 orang. Yang pertama, memberikan tanggapan tentang kasus yang sudah ditonton. Yang kedua, memberikan pendapatnya tentang bagaimana harusnya guru bersikap. Yang ketiga, bagaimana harusnya siswa bersikap.
Silakan ada yang memberikan tanggapan secara umum terhadap kasus yang pertama. HP adalah salah satu alat yang bisa membuat kita sebagai siswa ketergantungan atau sebagai anak, sehingga membuat kami kecanduan. Dalam video tersebut terlihat bahwa siswa ketika guru sedang mengajar dan siswa sedang belajar, siswa itu bermain HP. Jadi itu adalah suatu kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa, dan siswa juga merasa bahwa itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh siswa di kelas. Jadi makanya dari video itu bisa kita lihat bahwa siswa melawan guru karena emang sudah HP sudah menjadi kebiasaan di dalam kelas. Oke, tepuk tangan buat Sydney. Ada yang mau bilang tanggapannya tentang apa yang harus dilakukan oleh guru? Silakan. Ada yang mau sampaikan? Sebelum saya membaca yang sudah tertulis, saya mau yang lisan dulu. Hemat? Hah? Tadi laki-laki, ayo perempuan. Perwakilan. Angkat tangan saja tidak masalah. Ya, angkat tangan saja tidak masalah. Ini juga bagian dari proses membiasakan Anda untuk mengeluarkan pendapat dan berpendapat tentang suatu hal. Silakan angkat tangan. Oke, Jennifer sudah angkat tangan. Bagaimana seharusnya guru bersikap? Pembinaan. Oke, terima kasih Jennifer. Tepuk tangan dulu. Begitu, silakan. Dari video di atas, seharusnya sebagai siswa atau murid sekolah dilarang untuk bermain HP di dalam kelas. Dan kalau seandainya kita bermain HP di dalam kelas sebagai siswa, namanya kita tidak menghargai pembelajaran yang guru berikan. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Aksi nyata yang kedua yaitu pengimbasan dan berbagi praktik baik. Setelah melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas, saya kemudian membagikan pengalaman di kelas dalam diskusi dengan beberapa teman guru. Kelompok belajar kecil yang saya bentuk untuk wadah saling berbagi. Pada saat kegiatan ini tidak hanya membahas praktik baik PSE yang sudah saya lakukan di kelas, tetapi juga praktik menggunakan aplikasi Canva. Selain itu, dalam presentasi modul ajar untuk kurikulum Merdeka, saya membagikan pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dalam modul ajar dalam diskusi bersama rekan guru. Setelah melakukan kegiatan-kegiatan tadi yang merupakan aksi nyata yang saya lakukan untuk pembelajaran sosial emosional, berikut adalah pertanyaan panduan yang dapat saya gunakan. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut? Kedua, apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Anda alami? Yang ketiga, apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut? Yang keempat, apa umpan balik yang Anda dapatkan? Dan yang kelima, apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar berdampak lebih luas? Yang pertama yaitu peristiwa. Sebelum mengimbasi apa yang telah saya pelajari, saya melakukan kegiatan pembelajaran sosial emosional di kelas sesuai dengan langkah-langkah yang telah diuraikan pada bagian awal tadi. Siswa menanggapi dan mengeluarkan pendapat mereka yang mencerminkan bagaimana kesadaran diri mereka terhadap tata tertib yang telah dipelajari, tetapi juga bagaimana dapat mengambil pelajaran dan kemudian membuat keputusan untuk tidak melakukan hal yang sama seperti pada tayangan video.
Siswa terlihat begitu antusias dan serius dalam menanggapi masalah yang disajikan dalam video tersebut. Selanjutnya, pada kegiatan presentasi modul ajar, saya berkesempatan untuk berbagi bagaimana pembelajaran sosial emosional dapat terintegrasi dalam proses pembelajaran dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya, perasaan. Perasaan saya pada saat melakukan aksi nyata dalam kelas. Pada proses pembelajaran, saya sangat antusias dan semangat untuk melihat bagaimana reaksi atau respon siswa terhadap kegiatan tersebut. Ketika siswa meresponnya, saya begitu senang karena siswa dapat begitu kritis dan positif menanggapi masalah tersebut. Hal tersebut membuat saya semakin termotivasi untuk mengembangkan pembelajaran sosial emosional di kelas. Selanjutnya, perasaan saya saat membiaskan apa yang telah saya pelajari, saya masih belum puas karena belum maksimal sehingga perlu ada pengembangan. Rekan-rekan guru juga menginginkan untuk ada sekali lagi pertemuan untuk langsung mempraktekkan bagaimana penyusunan RPP terintegrasi kompetensi sosial emosional. Berikutnya yaitu pembelajaran. Hal bermanfaat dari proses yang dilakukan adalah yang pertama, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir bagaimana menanggapi atau merespon masalah yang terjadi di lingkungan sekitar berkaitan dengan kesadaran diri mematuhi tata tertib di sekolah. Yang kedua, siswa mampu membedakan hal-hal yang harus mereka lakukan dan yang harus dihindari, bagaimana bersikap sebagai siswa yang baik. Yang ketiga, rekan guru begitu antusias merespon informasi baru yang diperoleh dan termotivasi untuk mengembangkannya ke depan. Pembelajaran. Umpan balik yang didapatkan dari proses yang dilakukan adalah yang pertama, siswa di kelas mengemukakan bahwa proses seperti ini harus terus dilakukan sebagai pembelajaran positif bagi mereka, bukan hanya belajar materi pelajaran matematika. Yang kedua, rekan guru mengemukakan bahwa proses diskusi untuk pengembangan proses pembelajaran harus dilakukan secara berkesinambungan. Dari beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi, maka penerapan agar proses ini dilakukan untuk pengembangan ke depan, maka ada beberapa hal yang akan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pembelajaran sosial emosional secara eksplisit pada awal semester berjalan. Yang kedua, membuat ide-ide baru untuk kegiatan pembelajaran yang mengintegrasi kompetensi sosial emosional di dalamnya. Yang ketiga, melakukan praktek menyusun RPP proses pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dalam pembelajaran maupun secara langsung atau eksplisit pada rekan guru dalam kegiatan komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu guru hebat, demikianlah presentasi hasil aksi nyata pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.